Bersama saya Elda, belajar sejarah menjadi lebih menarik. Pada video kali ini, kita akan membahas latar belakang lahirnya kolonialisme imperialisme bangsa Eropa. Nah, pada penasaran kan, apa itu kolonialisme dan imperialisme? Dan bagaimana pula lahirnya? Nah, sebelum kita simak video ini lebih lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe. Dan aktifkan tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan informasi sejarah. Kolonialisme berasal dari kata kolonus yang berarti petani. Nah, istilah ini diberikan kepada para petani Yunani yang pindah dari negeri asalnya yang tandus ke daerah lain yang lebih subur. Para petani ini menjalin hubungan dengan negeri asalnya, tapi oleh negeri asalnya ia dianggap sebagai bagian dari negara induk dan harus tunduk pada negara asal. Nah, sedangkan imperialisme berasal dari kata imperare yang berarti menguasai. Imperialisme ini adalah sistem penjajahan langsung dari suatu negara terhadap negara lain. Singkat kata, kolonialisme lebih menitik beratkan kepada pembentukan atau penguasaan wilayah. Sedangkan imperialisme lebih menitik beratkan kepada praktek penjajahannya. Awalnya, lalu lintas perdagangan dunia itu disibukkan dengan memperdagangkan komoditas seperti sutra, emas, batu giok, teh, dan rempah-rempah. Nah, ini terjadi jauh sebelum bangsa Eropa mempelopori penjelajahan samudra. Yang kemudian setelah itu barulah lahir era kolonialisme dan imperialisme. Nah, inilah yang disebut dengan perdagangan melalui jalan atau jalur sutra. Dikatakan jalan atau jalur sutra itu dikarenakan awalnya komoditas yang diperdagangkan adalah sutra dari daerah Tiongkok. Jalan jalur sutra itu dimulai dari Tiongkok, yaitu tepatnya di daerah Chang'an, melewati kota-kota perdagangan di Asia Tengah seperti Samarkand atau Uzbekistan, Kashgar di Tiongkok, berbatasan dengan Tajikistan dan Kirgistan, dan berakhir di Antioquia atau Konstantinopel atau yang sekarang adalah Istanbul. Dalam perkembangannya, orang-orang yang berinteraksi atau beraktivitas di jalur sutra menggunakan jalur alternatif, yaitu jalur laut. Karena saat itu ilmu falak atau astronomi sudah mulai maju. Ketika Kekaisaran Romawi atau Bizantium runtuh, itu pada abad ke-9, rute laut dikuasai oleh saudagar-saudagar Arab dan penggunaan jalur sutra pun mulai ditinggalkan. Dan jalur sutra ramai kembali pada abad ke-13, tepatnya ketika Kekaisaran Mongol berada pada masa kejayaannya. Kemudian bangsa Eropa berhasil mengembangkan teknologi maritim sejak abad ke-15 dan dipelopori oleh Portugis. Ketika inilah dominasi saudagar-saudagar Arab sedikit-sedikit mulai berkurang. Itulah kenapa kolonialisme dan imperialisme bisa lahir, karena salah satunya berkembangnya teknologi pelayaran. Selain itu juga karena Konstantinopel dikuasai oleh Turki Utsmani, yaitu penguasanya pada saat itu adalah Sultan Mehmed II. Ia adalah penguasa Ottoman yang melaksanakan politik untuk mempersulit pedagang-pedagang Eropa yang beraktivitas di daerah kekuasaannya. Ini sangat berpengaruh pada perekonomian bangsa Eropa. Maka dari itu, bangsa Eropa mencari rute-rute baru untuk mendapatkan rempah-rempah yang dipelopori oleh Portugis tadi. Selain itu, merkantilisme juga salah satu latar belakang lahirnya kolonialisme dan imperialisme.
Merkantilisme merupakan teori ekonomi yang menyatakan kesejahteraan suatu negara ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang dimiliki, serta besarnya volume perdagangan global suatu negara. Tujuannya adalah mendapatkan logam mulia, mengutamakan perdagangan luar negeri atau ekspor, dan negara adalah yang menjadi pengendali perekonomiannya. Merkantilisme inilah yang berkembang di Eropa pada abad ke-15 sampai dengan abad 17. Sehingga negara-negara seperti Portugal, Spanyol, Inggris, Prancis, dan Belanda bersaing untuk mendapatkan emas dan perak di luar Eropa. Inilah cikal bakal lahirnya kolonialisme dan imperialisme ke negara Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Selain logam mulia, mereka juga mengincar rempah-rempah. Selain itu, adanya misi gold, glory, dan gospel. Gold itu motifnya adalah ekonomi, yakni untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Sementara glory motifnya ingin kembali berjaya, karena bangsa Portugis dulunya dikuasai oleh kaum muslim, yakni dinasti Umayyah. Dan mereka juga memiliki semangat reconquista, yakni semangat pembalasan terhadap kekuasaan Islam dimanapun yang dijumpainya. Kemudian gospel. Gospel motifnya yakni menyebarkan agama Kristen ke seluruh dunia. Nah, itulah tadi latar belakang lahirnya kolonialisme imperialisme bangsa Eropa. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Berjumpa lagi di video selanjutnya.